Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Makna Rohani Tahun Baru. Pembacaan Alkitab saya ambil dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemudian kitab Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal 1, Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan adalah untuk dipakai sebagai tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun adalah bagi eksistensi dan pertumbuhan setiap makhluk hidup. Dalam hal berbisnis, bersekolah, dan menangani perkara juga demikian. Tahun ini bisnisnya kurang baik, bisa menunggu tahun depan. Tahun ini tidak lulus ujian, jangan putus asa, sabar, belajar lebih rajin. Sebentar, berjeri lelah 1 tahun lagi. Tahun depan ikut ujian lagi. Usaha tahun ini gagal, maka tahun depan ada harapan lagi. Jika di alam semesta dari awal hingga akhir hanya ada 1 tahun, maka pupuslah semua harapan kita. Menurut pergantian hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun, Allah memberikan kesempatan yang baru kepada kita setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rohani kita memiliki hari, kita memiliki bulan, dan tahun-tahun rohani. Dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1, ketika Allah membawa Bani Israel menempuh Paskah keluar dari Mesir, Ia memberitahu mereka agar menjadikan bulan itu sebagai permulaan segala bulan, menjadi bulan pertama bagi mereka. Di dalam kitab Bilangan pasal 10 ayat 10, pasal 28 ayat 11 juga memberitahu kita ada bulan-bulan baru. Imamat pasal 6 ayat 9 dan ayat 12 memberitahu juga Allah meminta umatnya setiap pagi dan setiap malam ada penyembahan. Ketika kita beroleh selamat, itulah saatnya kita menempuh Paskah. Kita memiliki permulaan baru. Allah juga senang kalau kita memiliki permulaan yang baru setiap hari dan setiap bulan. Saudara-saudara, ada 2 prinsip yang sangat penting mengenai hari-hari, bulan-bulan, dan tahun-tahun. Prinsip yang pertama berhubungan dengan benda-benda penerang. Ada benda-benda penerang, maka ada hari-hari, ada bulan-bulan, dan tahun-tahun. Dalam perputaran pengalaman rohani, ini tergantung pada terang. Begitu berjumpa dengan terang, maka ada satu pergantian. Realitas benda penerang kita adalah Allah, adalah Kristus. Apa yang dimaksud dengan menempuh tahun-tahun rohani? Ini berarti pada tahun baru kita khusus datang ke hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, membawa keadaan kita yang lampau dan sekarang, membentangkan semuanya di hadapan Tuhan, mempersilakan Tuhan memeriksa dan menerangi kita. Maka rohnya, yaitu terangnya, memeriksa diri kita satu butir demi satu butir.
sehingga kita dapat memiliki permulaan yang baru. Prinsip yang kedua, berhubungan dengan kematian dan kebangkitan. Saat kita membawa kehidupan dan pekerjaan, serta kondisi rohani kita pada tahun sebelumnya, kita mendoakan butir demi butir, kita menerima terang, maka kita berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Kristus, sehingga membuat kita mengaku dosa di hadapan Allah atas kekurangan, atas kegagalan, atas kelemahan dan kesalahan kita di masa lampau, sampai mendapatkan pengampunan dan pembasuhan oleh darah Adi Kristus. Sampai saat ini, mereka bisa mendapatkan penambalan dan pemenuhan dari Allah, mendapatkan anugerah yang baru, kekuatan yang baru, janji yang baru, yang lampau berakhir dan yang akan datang sudah ada awal yang baru. Haleluya! Akhir dan permulaan ini menandakan kematian dan kebangkitan. Saudara-saudara, kita tidak boleh tetap tinggal di dalam pengalaman-pengalaman yang lama. Entah pengalaman-pengalaman itu baik atau buruk, karena baik atau buruk telah diakhiri, sehingga kita bisa memulai sesuatu yang baru. Hari ini orang dunia menyambut tahun baru dengan duduk, makan, minum, bangun dan bersukaria. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, jika kita benar-benar berjumpa dengan Dia, itu adalah saatnya kita menangis, saatnya kita berduka cita, mencucurkan air mata, dan waktunya berpuasa. Karena melihat keadaan diri sendiri yang demikian gersang, keadaan gereja yang gagal, banyak orang dosa yang belum beroleh selamat, banyak orang kudus yang belum dibangunkan, dibangkitkan dari keadaan rohani mereka. Kehendak Tuhan belum tergenapkan, rencana Allah belum tercapai. Berbagai keadaan itu membuat kita patut bersedih dan berduka. Kitab Esra pasal 7 ayat 9 dan pasal 8 ayat 21 berkata bahwa Esra mengumumkan puasa pada hari pertama dari bulan pertama bagi siapa yang mau keluar dari Babylon, lepas dari tempat yang jatuh, tempat perbudakan. Mereka mengaku dosa di hadapan Allah, menyesali dosa, bertobat, mohon anugerah Allah, mohon belas kasihan Allah. Oh, kiranya Tuhan membelas kasihani dan merahmati kita di tahun yang baru ini. Mulai dari awal tahun, sepanjang tahun, bisa menempuh satu tahun yang sungguh-sungguh rohani, mengakhiri yang lama dan memulai yang baru. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Engkau memberikan tahun yang baru, Engkau memberikan permulaan yang baru lagi. Atas yang lampau, Tuhan, aku menyesal dan aku bertobat atas segala kondisi keadaanku yang penuh kegagalan, penuh kelemahan, penuh dengan kesalahan. Aku mohon pengampunan, aku mohon pembasuhan oleh darah Adi-Mu. Ya Tuhan, aku mempersembahkan diriku sekali lagi. Engkau memperbarui agar di awal tahun yang baru ini aku memiliki hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan sepanjang tahun yang baru mengalami Engkau sendiri sepanjang tahun ini. Memiliki pengalaman rohani yang baru setiap hari bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Anugerahnya menyertai-Mu. Amin.